Pertanyaan pertama, seberapa komitmenkah Rafif, Sang Satrio, dan Faiz untuk menjadi contoh bagi teman-teman yang lain, terutama dalam hal menaati peraturan dan turut andil dalam mengajak teman-teman yang lain pada aspek kebaikan. Ustadz ulangi lagi, seberapa komitmenkah semua calon ketua OSIMA ini untuk menjadi tauladan, menjadi panutan, menjadi contoh bagi teman-teman yang lain, terutama terkhusus dalam hal menaati peraturan dan turut andil dalam mengajak teman-teman yang lain pada kebaikan, atau bahasanya itu soleh li nafsihi muslih li ghairihi, baik untuk dirinya dan bisa membawa teman-teman yang lain pada kebaikan juga. Pertanyaan kedua, apakah yang Satrio, Rafif, dan Faiz lakukan pertama kali setelah terpilih menjadi ketua OSIMA? Apa yang akan kalian lakukan pertama kali setelah kalian terpilih menjadi ketua OSIMA nantinya? Pertanyaan ketiga, program apa yang akan dilaksanakan oleh kalian semuanya, calon ketua OSIMA, dan bila terpilih menjadi ketua OSIMA, selama masa pandemi corona ini? Sekarang kita tahu bahwa semuanya pembelajaran apapun dilaksanakan secara daring. Jadi kalau misalkan kalian nanti terpilih menjadi ketua OSIMA, kira-kira program yang cocok selama kegiatan daring ini apa? Atau jangan-jangan kalian semuanya hanya menjadi formalitas, adanya OSIMA seakan-akan tidak ada seperti itu. Jadi hanya ada pemilihan, ada laporan, tapi programnya nol. Pertanyaan keempat, apakah semua calon kandidat ketua OSIMA yakin bisa menjadi ketua yang profesional? Apakah kalian yakin bisa menjadi ketua yang profesional? Semua calon kandidat OSIMA memang ingin untuk menjadi ketua OSIMA, atau jangan-jangan semuanya terlatar belakangi oleh keterpaksaan karena dipilih oleh teman-teman yang lain? Mohon kalau kalian mau menjawab minimal, jawablah pertanyaan pertama dan pertanyaan terakhir. Ingat, semua calon minimal menjawab 2, dan kalau bisa jawab semuanya. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rozi atas pertanyaan yang telah diberikan. Baik, langsung saja kepada kita mulai dari nomor 1 dulu untuk kandidat nomor 1 untuk menjawab pertanyaan Ustadz. Dalam mentaati peraturan dan turut andil dalam kebaikan. Saya berupaya berkomitmen sepenuh mungkin untuk mentaati peraturan dan memberikan contoh yang baik kepada teman-teman atau santriwan-santriwan Mahat Al-Qalam. Lalu untuk yang kedua, apa yang dilakukan pertama kali setelah menjadi ketua dan program apa yang dilaksanakan secara ini. Yang dilakukan pertama kali yaitu tentunya mohon doa restunya kepada para asatidz untuk menjalankan amanah, terus berkoordinasi dengan pengurusan OSIMA pada periode tersebut, lalu berkoordinasi kepada para asatidz tentang ketentuan program atau proker yang bisa dilaksanakan secara daring. Mungkin kan biasanya ada aturan dari sekolah gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu apakah yakin menjadi ketua yang profesional, lalu apakah juga berambisi tinggi untuk menjadi ketua OSIMA, dan apakah terpaksa saat terpilih menjadi ketua OSIMA. Apakah yakin menjadi ketua yang profesional?
Insya Allah saya yakin karena saya juga belajar untuk menjadi ketua yang baik atau profesional untuk organisasi OSIMA Mahathal Kolam ini. Lalu apakah terpaksa saat terpilih menjadi ketua? Saya sebenarnya jujur-jujuran saya sebenarnya terpaksa karena saya belum merencanakan untuk menjadi ketua, lalu dan saya kaget juga saat terpilih menjadi kandidat. Untuk apakah berambisi tinggi untuk menjadi ketua OSIMA? Ya dari pertanyaan sebelumnya yaitu dari terpaksanya itu, jadi ambisinya yaitu kalau dihitung persenan sekitar 80%. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat ketua nomor 1 Muhammad Rafif, dan selanjutnya ke kandidat nomor 2 yaitu Sang Satrio Alif. Untuk pertanyaannya diulangi langsung dijawab. Jadi mau jawab pertanyaan yang mana dulu? Kami persilahkan Sang Satrio Alif. Baik, terima kasih kepada MC. Terima kasih juga kepada Saudara yang telah memberikan pertanyaan. Di sini saya ingin menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Ini seberapa komitmen untuk bisa menjadi teladan dalam menaati peraturan dan berandil untuk mengajak kepada aspek kebaikan. Di sini saya berkomitmen penuh untuk bisa menjadi teladan bagi santriwan maupun juga santriwati Mahathal Kolam untuk menaati peraturan dan juga dalam mengajak kepada hal kebaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, program apa yang akan dilaksanakan selama pandemi? Di sini dari saya salah satunya adalah mengadakan lomba-lomba seperti pada saat kegiatan pada saat hari besar Islam itu, seperti yang biasanya diadakan oleh OSIS. Lalu untuk yang pertanyaan apakah yakin bisa menjadi ketua yang profesional? Insya Allah saya di sini yakin dan saya insya Allah bisa untuk menjadi seorang yang profesional dan juga netral. Kemudian apakah berambisi tinggi untuk menjadi ketua? Sebenarnya untuk ambisi sendiri saya tidak terlalu berambisi, juga tidak terlalu berambisi, tapi saya di sini menyatakan siap apabila harus terpilih menjadi ketua OSIMA. Kemudian apakah semua memang ingin menjadi ketua OSIMA dan tidak ada keterpaksaan? Sejujurnya di sini saya memang sedikit terpaksa, tapi sekali lagi saya tegaskan saya siap untuk kerja keras dan saya ikhlas untuk apabila terpilih jadi ketua OSIMA, karena ini adalah satu kepercayaan yang harus saya emban dari Asatid maupun dari OSIMA masa bakti sebelumnya dan juga dari seluruh santriwan. Dan ini adalah menurut saya kepercayaan itu adalah satu hal yang penting dan ya perlu diemban dengan baik, karena mungkin dari Asatid OSIMA masa bakti sebelumnya dan juga santriwan sudah mengetahui potensi yang dimiliki oleh diri saya, sehingga saya ikhlas untuk menjalankan menjadi ketua OSIMA. Kembalikan kepada
Terima kasih kepada kandidat nomor 2 Sang Satrio Alif. Selanjutnya kepada kandidat nomor 3 Akhi Faiz Hibatullah, kami persilahkan untuk jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Rozi yang telah memberikan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama tentang seberapa komitmenkah saya untuk menjadi contoh yang baik bagi teman-teman semua, terutama dalam hal menaati peraturan. Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaati seluruh peraturan yang ada. Kurang lebih begitu. Untuk yang pertanyaan nomor 2, apakah yang akan dilakukan pertama kali ketika telah terpilih? Yang pertama kali akan saya lakukan rencananya akan berkoordinasi langsung dengan seluruh anggota OSIMA Masa Bakti 2020-2021 atau yang akan datang ini. Kemudian akan membahas tentang apa saja yang akan dilakukan ke depannya. Untuk pertanyaan ketiga, program apa yang akan dilakukan selama pandemi? Mungkin akan lebih dihidupkan lagi pada bidang sosial medianya. Dan untuk lebih rincinya masih belum bisa saya sampaikan sekarang karena juga menunggu keputusan dari anggota yang lainnya bagaimana enaknya untuk program yang akan dilakukan. Untuk pertanyaan keempat, apakah yakin bisa jadi ketua yang profesional? Insya Allah akan saya usahakan sebisa saya, semaksimal saya untuk bisa jadi ketua yang profesional. Untuk pertanyaan kelima, apakah berambisi untuk menjadi ketua pada pemilihan kali ini? Kalau dari saya sendiri, saya tidak berambisi tinggi untuk menjadi ketua. Bagaimanapun hasilnya akan saya terima dengan lapang dada, apapun nanti hasilnya. Dan untuk pertanyaan terakhir, apakah memang ingin menjadi calon ketua? Kalau sebenarnya saya tidak terlalu ingin untuk menjadi calon ketua, namun kalau memang sudah pilihan yang terbaik dari asatid dan semua santriwan Mat Al-Qolam, akan saya usahakan untuk bisa semaksimal mungkin menjalankan kewajiban saya sebagai ketua. Sekian. Baik, terima kasih kepada Akhi Faiz Hibatullah atas jawaban yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, apakah dari santriwan Ma'had Al-Qolam ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, dimohon untuk on mic dan on kamera. Sekali lagi, apakah dari santriwan ada pertanyaan?
Izin bertanya. Ya, siapa tadi? Oh, Ya, ada Aki Maulana Firmansyah. Kami persilahkan. ya sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau menanyakan, kan latar belakang dari ketiga calon ini kebetulan sama ya. Dari juga masuk ke organisasi Dewan Ambalan. Nah, itu bagaimana masalah manajemen waktu kalian, karena kalian bertiga ini kebetulan di organisasi yang sama. Jadi nanti semisal Dewan Ambalan ada event, terus nanti itu bagaimana? Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Aki Mauladani Firmansyah atas pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaannya yaitu dari latar belakang organisasi yang sama, bagaimana calon kandidat dapat memanajemen waktu dengan baik. Karena tadi sudah dimulai dari kandidat nomor 1, sekarang kita mulai dari kandidat nomor 3 kepada kandidat nomor 3, Akhi Faiz Hibatullah. Kami persilahkan untuk menjawab. Terima kasih Akhi dan juga Akhi Mauladani yang sudah memberikan pertanyaannya. Untuk pertanyaannya tadi, ulang lagi, bagaimanakah saya sebagai calon ketua yang juga menjadi salah satu anggota di organisasi di sekolah bisa memanajemen diri saya. Mungkin untuk perihal manajemen ini akan saya buat skala prioritasnya, manakah yang lebih penting dan manakah yang lebih genting. Akan saya dahulukan yang lebih genting permasalahannya. Jika di kedua bidang ini sama-sama ada masalahnya atau ada permasalahan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor 3, Akhi Faiz Hibatullah. Selanjutnya lanjut ke kandidat nomor 2, Akhi Sang Satrio Alif. Kami persilahkan untuk menjawab. Terima kasih kepada MC. Terima kasih juga kepada ahli Mauladani Firmansyah yang telah memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah dari latar belakang yang sama di organisasi sekolah, bagaimana cara manajemen waktunya. Dari sini dari saya sendiri untuk prioritas, saya apabila menjadi ketua, saya prioritaskan di Pasima dan Gauru, baru kemudian organisasi yang lain. Tapi apabila ada sesuatu yang urgent, saya akan mempertimbangkannya lagi, yang manakah yang lebih urgent, dan yang lebih urgent akan saya utamakan. Seperti itu.
Baik, terima kasih kepada kandidat nomor 2, Akhi Sang Satrio, atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, kepada kandidat ketua nomor urut 1, Akhi Muhammad Rafif, kami persilahkan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan dari Akhi Dani, bagaimana untuk memanajemen waktunya, karena latar belakang sebagai Dewan Ambaran juga, tentunya yang pernah saya pelajari dan saya terapkan, saya akan membuat skala prioritas tadi itu. Misal saya lebih mementingkan yang urgent atau yang tingkatnya darurat atau yang memang butuh untuk saya datangi. Gitu sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Akhi Rafif. Sebelumnya saya mohon maaf karena Akhi Ilmi sedang berhalangan, maka saya akan mengambil alih sebagai pewacara pada agenda ini. Selanjutnya, kuota pertanyaan masih tersisa 1 untuk para santriwan. Saya sampaikan untuk para santriwan, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada kandidat ketua OSIMA 2020-2021? Saya ulangi, kepada para santriwan, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada para kandidat Ketua OSIMA Masa Bakti 2020-2021? Ya, yang dari kelas 10 dan kelas 11 mungkin. Tadi sudah Ahidani kayak dari kelas 12 ya. Yang kelas 10 sama kelas 11 silakan. Kalau ada pertanyaan. Mauladani kelas 12, Ustaz. Bukannya kelas 11 kayaknya. Sorry. Ya, intinya angkatan yang belum lah. Tua Mauladani ini. Saya tawarkan untuk terakhir kali kepada para santriwan kelas 10 dan kelas 11. Apakah yang kepada para kandidat Ketua OSIMA Masa Bakti 2020-2021? Oke, saya mohon maaf sebelumnya. Baik, untuk Ahli Husnul Abid dipersilahkan. Ini sebenarnya bukan saya aja yang mewakili dari panitia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulabi dari kelas 12 Makbi. Juga pertanyaannya mewakili dari panitia juga. Untuk calon dari ketua OSIMA ketiganya itu kan akan menjadi seorang sosok pemimpin yang mana nantinya akan menjadi sosok panutan. Ini ada 2 pertanyaan dari titipan dari panitia. Yang pertama, kita mengetahui bahwa
jargon OSIMA itu menjadikan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Pertanyaan pertama, langkah kalian yang sebagai seorang pemimpin untuk menjadikan OSIMA itu organisasi yang benar-benar bekerja keras, organisasi yang cerdas sama. Terus pertanyaan yang kedua, dan tidak memilih kalian untuk menjadi ketua OSIMA. Dalam artian apa yang kalian yakinkan dari kita semua, dari kelebihan dan kelemahan dari kalian. Bukannya untuk mengetahui sisi baik buruknya, cuma yang memberi keyakinan bagi kita kalau kalian itu benar-benar menjadi sosok seorang pemimpin. Mungkin ini saja pertanyaan titipan dari panitia, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Akhi Abid disampaikan terima kasih. Selanjutnya, saya alihkan kepada para kandidat untuk menjawab pertanyaan dari Akhi Abid, dimulai dari Akhi Faiz. Untuk Akhi Faiz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Akhi selaku fungsi dan juga pertanyaan dari Akhi Ismail Afid. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana menjadikan organisasi OSIMA itu benar-benar bisa bekerja keras, bisa bekerja cerdas, bisa ikhlas. Mungkin untuk menjadikan organisasi itu bisa sesuai yang kita harapkan, perlu kita beri contoh terlebih dahulu. Mungkin untuk pertanyaan ini, yang pertama akan dilakukan adalah saya akan memberi contoh terlebih dahulu pada seluruh bagian OSIMA, pada seluruh anggota OSIMA. Bagaimana itu dari masing-masing calon yang meyakinkan. Apakah seperti itu, Akhi? Ya, benar. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, apa kelebihan dari saya sendiri yang meyakinkan untuk menjadi ketua OSIMA? Mungkin untuk kelebihan saya tidak suka untuk melanggar peraturan yang ada, apapun itu peraturannya. Kalau memang sudah disepakati, saya tidak suka melanggar. Jadi mungkin hal ini bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Mungkin untuk kelebihan saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Akhi. Baik, disampaikan terima kasih kepada Akhi Faiz. Selanjutnya, untuk Akhi Rafif, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan pertama, bagaimana menjadikan organisasi itu sesuai yang kita harapkan, yang seperti jargon tadi, untuk bekerja keras, cerdas, dan kerja ikhlas. Tentunya kan organisasi itu sekumpulan dari yang OSIMA ini sekumpulan dari para santriwan. Jadi kita harus menjadikan para anggota atau para santriwan tersebut menanamkan mindset bahwa kita itu harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas tadi.
yang tentunya harus dilandasi dengan mindset dan niat, sehingga terbentuklah organisasi yang sesuai dengan harapan tadi. Untuk yang kedua, pertanyaannya, apa kelebihan yang bisa untuk meyakinkan saya? Kelebihan saya yaitu pertama, kerja keras. Ya, memang bisa dilihat dari organisasi saya yang sekarang yaitu Dewan Ambalan juga. Lalu rasa tanggung jawab tadi juga yang tentunya sudah dibentuk di organisasi Dewan Ambalan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Akhi Rafif. Selanjutnya, untuk Akhi Satrio, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada Kak dan terima kasih juga kepada Yamid yang telah memberikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana cara yang pertama kali dilakukan untuk menciptakan OSIMA sesuai jargonnya, yakni kerja keras, cerdas ikhlas. Yang akan saya lakukan yakni membangun koneksi di antara anggota satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan misi saya tadi, yakni meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan ukhuwah. Karena koneksi di sini adalah suatu hal yang benar-benar penting dan krusial dalam sebuah organisasi. Karena dari koneksi ini itu akan membangun sebuah chemistry sehingga bisa untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa kelebihan yang dapat dilakukan bisa dipilih menjadi ketua OSIMA? Kelebihan dari saya ini untuk suatu organisasi saya selalu bekerja keras dan ikhlas dengan sepenuh hati. Ini saya juga melakukan pekerjaan dengan sesegera mungkin, segera selesai, segera mengerjakan pekerjaan yang lain. Gitu. Terus juga insya Allah di sini saya siap dan bisa untuk menjadi seorang teladan bagi OSIMA ataupun juga bagi santri Nahdlatul. Terima kasih. Baik, saya sampaikan terima kasih pada Akhi Satrio. Selanjutnya, saya kembalikan ke para santriwan. Apakah ada yang ingin bertanya kepada para kandidat Ketua OSIMA Masa Bakti 2020-2021? Sebelumnya, saya informasikan bahwa kuota pertanyaan bagi tiap angkatan, untuk kelas 10 masih tersisa 2 pertanyaan, kelas 11 tersisa 1 pertanyaan, dan untuk kelas 12 tersisa 1 pertanyaan. Saya ulangi kepada para santriwan, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada para kandidat Ketua OSIMA Masa Bakti 2020-2021? Untuk terakhir kalinya, saya tanyakan kepada seluruh santriwan, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada para kandidat Ketua OSIMA Masa Bakti 2020-2021? Permisi, saya mau bertanya. Baik, untuk Akhi Regan, dipersilahkan. Apa suara saya bisa terdengar jelas?
Bisa. Bisa, akhi. Silakan. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regan Alim Sekut dari kelas 11 PS1. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa open kamera karena di sini jaringannya tidak stabil. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan yaitu what quality, keunggulan apa yang ada pada diri teman-teman calon kandidat ketua OSIMA yang teman-teman banggakan, dan bagaimana cara teman-teman aplikasikan sebagai ketua OSIMA. Terima kasih. Baik, kepada akhi Regan kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada para kandidat untuk menjawab pertanyaan akhi Regan, dimulai dari akhi Rafif. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan akhi Regan, apa yang bisa keunggulan dan bagaimana cara menerapkannya. Keunggulan saya yaitu ya kerja keras tadi, lalu rasa tanggung jawab itu. Untuk penerapannya bisa diaplikasikan dalam pelaksanaan proker tadi, itu bisa aktif koordinasi dengan para anggota OSIMA. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada akhi Rafif. Selanjutnya kepada akhi Faid. Baik, terima kasih kepada akhi Regan atas pertanyaannya tentang keunggulan saya yang bisa dibanggakan dan bagaimana cara merealisasikannya. Untuk keunggulan saya sendiri, saya disiplin dalam semua hal. Untuk merealisasikannya akan saya terapkan dalam kehidupan berorganisasi di OSIMA ini, sehingga kedisiplinan ini bisa merambat ke teman-teman semuanya, ke seluruh anggota terutama. Sekian, saya kembalikan pada akhi Bino selaku MC. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada akhi Faiz. Selanjutnya, pertanyaan saya, maaf, dimohon kepada akhi Satrio untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada ahli Regan yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, untuk pertanyaannya, ini apa kualitas dan bagaimana cara menerapkannya. Kemudian dari diri saya sendiri, ini saya adalah seorang yang bekerja keras dan juga mengerjakan sesuatu dengan sesegera mungkin. Jadi untuk menerapkannya bisa dalam berorganisasi, ada suatu hal yang harus diselesaikan, bisa segera saya selesaikan, dan juga bisa segera mengerjakan hal-hal lain yang perlu dilakukan. Jadi, Baik, saya sampaikan terima kasih kepada akhi Satrio. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada para santriwan. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada para kandidat ketua OSIMA masa bakti 2020-2021? Sebelumnya saya informasikan bahwa kuota pertanyaan untuk kelas 10 masih tersisa 2 pertanyaan dan kelas 12 tersisa 1 pertanyaan.
Sekali lagi, kepada para santriwan, saya tanyakan, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada para kandidat Ketua OSIMA masa bakti 2020-2021? Untuk terakhir kalinya, saya tawarkan kepada seluruh santriwan, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada para kandidat Ketua OSIMA masa bakti 2020-2021? Baiklah, berhubung tidak ada lagi yang mau bertanya, maka saya nyatakan bahwa sesi tanya jawab pada acara pada malam kali ini berakhir. Selanjutnya, mari kita beralih kepada acara yang keenam, yaitu penutup dan doa. Namun sebelumnya, sebelum kita tutup acara pada malam kali ini, dimohon kepada para peserta untuk mengisi absen melalui link yang tertera pada fitur pesan di Google Meet. Selanjutnya, saya sebagai wakil dari panitia Regenerasi OSIMA masa bakti 2019-2020 menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kekurangan yang kurang berkenan di hati peserta sekalian. Baik, marilah kita tutup acara pada malam kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik.